Bayangkan kata pertama yang pernah diucapkan manusia. Di suatu tempat, sangat lama sekali seseorang membuka mulut dan mengeluarkan sebuah suara yang punya makna. Bukan sekadar teriakan, bukan sekadar geraman, tapi sebuah suara yang mewakili sesuatu. Lalu suara itu lenyap. Dalam sepersekian detik, ia menghilang ke udara dan tidak pernah bisa didengar lagi. Tidak ada rekaman, tidak ada tulisan, tidak ada fosil. Dan inilah salah satu misteri terbesar dan tersulit dalam seluruh sains. Kapan manusia purba pertama kali bisa berbicara? Karena tidak seperti tulang atau alat batu atau lukisan, bahasa tidak meninggalkan jejak. Kata-kata tidak membatu. Jadi, bagaimana mungkin kita bisa tahu bagaimana caranya melacak sesuatu yang menghilang tepat pada saat ia lahir? Jawabannya mengubah para ilmuwan menjadi detektif. Detektif di sebuah tempat kejadian tanpa jasad, tanpa senjata, tanpa satupun saksi yang masih hidup. Mari mulai dari inti masalahnya. Kenapa bahasa begitu sulit dilacak? Pikirkan tentang apa yang kita ketahui tentang masa lalu. Hampir semuanya berasal dari benda-benda yang bertahan, tulang yang membatu, alat dari batu, sisa-sisa api unggun, lukisan di dinding gua. Semua itu adalah benda fisik yang bisa terkubur, terawetkan, dan ditemukan ribuan atau jutaan tahun kemudian. Tapi bahasa bukanlah benda. Bahasa adalah suara, getaran udara yang menghilang begitu ia tercipta. Satu-satunya cara bahasa bisa bertahan adalah jika ia dituliskan. Dan tulisan adalah penemuan yang sangat baru. Ia baru berusia sekitar 5.000 tahun. Tapi manusia hampir pasti sudah berbicara jauh-jauh sebelum mereka menulis. Puluhan ribu tahun sebelumnya. Mungkin ratusan ribu tahun sebelumnya. Artinya hampir seluruh sejarah bahasa manusia terjadi dalam keheningan total. Sebuah bab raksasa dalam kisah kita yang tidak meninggalkan satupun kata untuk kita dengar. Seorang arkeolog bisa menemukan tengkorak, bisa menemukan kapak batu. Tapi ia tidak akan pernah menggali sebuah kalimat. Jadi para ilmuwan melakukan hal yang dilakukan detektif hebat. Ketika mereka tidak bisa menemukan bukti langsung, mereka mencari petunjuk tidak langsung. Jejak-jejak samar yang ditinggalkan oleh bahasa pada hal-hal lain yang memang bertahan. Dan mereka menemukan beberapa petunjuk yang luar biasa. Petunjuk pertama ada di dalam tubuh. Berbicara bukan hanya soal otak, ia membutuhkan peralatan fisik, tenggorokan, lidah, dan kotak suara yang tersusun dengan cara yang sangat khusus. Manusia modern punya tenggorokan yang bentuknya tidak biasa, yang memungkinkan kita menghasilkan berbagai macam suara yang jauh lebih kaya daripada kebanyakan hewan. Susunan inilah yang membuat kita bisa membentuk begitu banyak bunyi berbeda. Para ilmuwan mencari petunjuk tentang susunan ini di dalam fosil. Salah satu yang paling menarik adalah sebuah tulang kecil bernama tulang hyoid. Ini adalah satu-satunya tulang yang berhubungan langsung dengan cara kita berbicara. Dan ketika para peneliti menemukan tulang hyoid dari Neandertal, mereka menyadari sesuatu yang mengejutkan. Bentuknya sangat mirip dengan milik kita. Ini tidak membuktikan bahwa Neandertal bisa berbicara seperti kita. Tapi ini adalah petunjuk pertama yang menggoda. Mungkin peralatan fisik untuk berbicara sudah ada jauh sebelum kita mengira. Petunjuk kedua ada di dalam otak. Berbicara dan memahami bahasa membutuhkan bagian-bagian otak yang khusus. Ada wilayah tertentu di otak kita yang sangat berkaitan dengan kemampuan berbahasa. Tentu saja, otak tidak membatu. Otak membusuk jauh sebelum menjadi fosil. Tapi otak meninggalkan jejak. Ketika otak menekan bagian dalam tengkorak selama hidup, ia bisa meninggalkan cetakan samar pada tulang. Dengan mempelajari cetakan di dalam tengkorak purba, para ilmuwan mencoba melihat apakah wilayah-wilayah bahasa itu sudah mulai berkembang. Dan ada tanda-tanda bahwa sebagian dari struktur ini mungkin sudah ada pada nenek moyang kita yang sangat tua. Sekali lagi, ini bukan bukti pasti. Otak yang memiliki wilayah tertentu belum tentu menggunakannya untuk bahasa seperti kita. Tapi ini adalah petunjuk lain yang menunjuk ke arah yang sama. Petunjuk ketiga ada di dalam gen kita. Ini mungkin yang paling menakjubkan. Ada sebuah gen yang sering dikaitkan dengan kemampuan berbicara. Ketika gen ini terganggu pada manusia modern, orang bisa mengalami kesulitan besar dalam mengucapkan kata-kata dan memproses bahasa. Selama beberapa waktu, gen ini bahkan dijuluki gen bahasa.
Meski para ilmuwan kini tahu bahwa gambarannya jauh lebih rumit. Gen ini bukan satu-satunya penyebab bahasa dan ia juga berperan dalam hal-hal lain. Tapi inilah bagian yang mengejutkan. Ketika para peneliti memeriksa DNA Neandertal, mereka menemukan bahwa Neandertal memiliki versi gen ini yang sama seperti kita. Ini menambah teka-teki yang sama. Sepotong lagi dari perlengkapan yang berkaitan dengan bahasa yang ternyata tidak hanya dimiliki oleh kita. Dan petunjuk keempat mungkin yang paling cerdik dari semuanya. Petunjuk ini tidak ada di dalam tubuh sama sekali. Ia ada pada apa yang manusia purba lakukan. Logikanya seperti ini. Bahasa pada dasarnya adalah tentang simbol. Sebuah kata adalah sebuah suara yang mewakili sesuatu yang lain. Bunyi tertentu berarti air, bunyi lain berarti bahaya. Jadi jika para ilmuwan bisa menemukan bukti bahwa manusia purba berpikir secara simbolis dalam hal lain, itu memberi petunjuk kuat bahwa mereka mungkin juga punya bahasa. Dan bukti seperti itu ada. Manusia purba membuat perhiasan dari kerang dan manik-manik yang tidak punya fungsi praktis selain sebagai simbol. Mereka melukis di dinding gua. Mereka menguburkan orang mati mereka dengan cara yang tampaknya penuh makna. Mereka membuat alat-alat rumit yang pembuatannya kemungkinan besar harus diajarkan dari satu orang ke orang lain. Sulit membayangkan bisa mengajarkan cara membuat alat yang rumit atau berbagi makna di balik sebuah lukisan tanpa semacam bahasa. Jadi seni, perhiasan, dan penguburan menjadi semacam bayangan bahasa. Kita tidak bisa mendengar kata-katanya, tapi kita bisa melihat jejak dari pikiran yang mampu menggunakan simbol. Sekarang, mari kita satukan semua petunjuk ini. Tulang yang memungkinkan bicara, yang mirip pada Neandertal. Struktur otak yang mungkin sudah tua. Gen yang berkaitan dengan bicara yang juga dimiliki Neandertal. Dan bukti pemikiran simbolis dalam bentuk seni dan perhiasan. Tidak satu pun dari petunjuk ini dengan sendirinya membuktikan kapan bahasa dimulai. Tapi jika disatukan, semuanya menunjuk ke arah yang sama. Dan disinilah letak twistnya. Karena selama bertahun-tahun, banyak orang berasumsi bahwa bahasa adalah sesuatu yang muncul tiba-tiba dan hanya pada spesies kita, Homo sapiens. Tapi semakin banyak petunjuk yang ditemukan, gambarannya justru berubah. Peralatan untuk bahasa, tulang, otak, gen tampaknya jauh lebih tua daripada yang kita duga. Dan sebagian darinya kita bagi dengan Neandertal. Ini membuat banyak ilmuwan menduga bahwa bahasa mungkin tidak muncul dalam satu ledakan tunggal. Ia mungkin berkembang perlahan, sedikit demi sedikit selama ratusan ribu tahun. Dan Neandertal pun mungkin memiliki bentuk bahasa mereka sendiri. Kalau itu benar, maka mungkin tidak pernah ada satu kata pertama yang bisa kita tunjuk. Tidak ada satu momen ajaib di mana manusia tiba-tiba mulai berbicara. Sebaliknya, ada sebuah proses panjang dan kabur di mana suara perlahan-lahan berubah menjadi makna selama waktu yang sangat-sangat panjang. Dan inilah jawaban paling jujur untuk pertanyaan kita. Kapan manusia purba pertama kali bisa berbicara? Kita tidak tahu persis. Perkiraannya membentang sangat luas, dari puluhan ribu tahun lalu sampai ratusan ribu tahun, bahkan mungkin lebih. Ketidakpastian itu sendiri adalah bagian dari kisahnya. Tapi mungkin pertanyaan yang lebih penting bukanlah kapan, melainkan mengapa itu begitu penting. Karena bahasa mungkin adalah teknologi paling kuat yang pernah dikembangkan spesies kita, dan ia hampir sepenuhnya tak terlihat. Tapi sebelum kita bicara soal itu, ada satu hal yang perlu diluruskan. Karena banyak hewan sebenarnya bisa berkomunikasi. Monyet bisa memberi peringatan ketika ada bahaya. Lebah bisa menunjukkan arah menuju bunga. Burung bisa memanggil pasangannya. Jadi, apa yang membuat bahasa manusia begitu istimewa? Jawabannya ada pada kombinasi. Dengan bahasa, kita bisa menyusun sejumlah kecil bunyi menjadi kata dan kata menjadi kalimat dalam kombinasi yang nyaris tak terbatas. Dan yang lebih menakjubkan, kita bisa berbicara tentang sesuatu yang tidak ada di depan kita, tentang masa lalu, tentang masa depan, bahkan tentang hal-hal yang tidak nyata. Seekor hewan bisa berteriak bahaya ketika bahaya itu ada, tapi hanya manusia yang bisa berkata, "Kemarin di dekat sungai, aku melihat seekor singa. Jadi besok sebaiknya kita lewat jalan yang lain."
Kemampuan untuk berbicara tentang apa yang tidak ada di sini dan saat ini adalah salah satu hal paling luar biasa yang pernah muncul di planet ini. Pikirkan apa yang dilakukan bahasa. Ia memungkinkan satu pikiran menuangkan isinya ke pikiran lain. Ia memungkinkan seseorang mengajari orang lain sesuatu yang butuh seumur hidup untuk dipelajari hanya dalam beberapa kalimat. Ia memungkinkan pengetahuan menumpuk dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setiap penemuan, setiap cerita, setiap peringatan tentang bahaya bisa diwariskan dengan kata-kata. Tanpa bahasa, setiap manusia harus belajar segalanya dari nol. Dengan bahasa, kita bisa berdiri di atas pengetahuan semua orang yang datang sebelum kita. Inilah mungkin lebih dari api atau alat apapun yang benar-benar membuat kita menjadi manusia. Kemampuan untuk berbagi dunia di dalam kepala kita dengan orang lain. Sekarang pikirkan tentang dirimu. Setiap kali kamu berbicara, mengucapkan sebuah nama, mengajukan pertanyaan, menceritakan sebuah kisah, kamu sedang menggunakan alat yang begitu tua sehingga kita bahkan tidak bisa menemukan awalnya. Setiap kata yang keluar dari mulutmu adalah keturunan jauh dari upaya pertama itu. Dari suara pertama yang pernah berarti sesuatu yang diucapkan oleh seseorang yang namanya tidak akan pernah kita ketahui di sebuah masa yang tidak akan pernah bisa kita lihat. Jadi, kapan manusia purba pertama kali bisa berbicara? Mungkin kita tidak akan pernah tahu tanggal pastinya. Kata pertama itu hilang selamanya, terbawa angin pada saat ia diucapkan. Tapi dalam arti tertentu, kita masih mengucapkannya setiap hari. Setiap kali kita mengubah napas menjadi makna dan mengirimkan sepotong dunia batin kita kepada orang lain, bisikan pertama itu tidak pernah benar-benar berhenti. Ia hanya terus diteruskan dari mulut ke mulut selama ribuan generasi sampai akhirnya ia tiba padamu.